Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hairul Fajriansyah dengan NIM A1C020046 dari kelas B program studi Sarjana Akuntansi Universitas Mataram. Lahirnya Pancasila sebagai realisasi janji Jepang pada 19 April 1945, Jepang memberi semacam hadiah kepada bangsa Indonesia, yaitu janji dari pemerintahan Jepang berupa kemerdekaan tanpa syarat bagi Indonesia. Untuk menindaklanjuti janji tersebut, maka dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Dapat dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Tesakai. Berikut para anggota dan ketua sebagai berikut. Ketua Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, Ketua Muda Ichi Bangase dan RP Suroso. 60 anggota biasa bangsa Indonesia tidak termasuk ketua dan ketua muda. Mereka kebanyakan berasal dari Jawa, tetapi ada juga yang berasal dari Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan beberapa peranan dari negara Eropa, Cina, dan Arab. BPUPKI mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945, kemudian pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dimulainya sidang pertama yang menjadi pembicaranya adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Berikut isi pidato yang disampaikan. Yang pertama ada isi pidato Mr. Muhammad Yamin. Dalam buku naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pada saat itu beliau berpidato tentang rancangan usulan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, kelima, kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada isi dari pidato Mr. Supomo. Menurut Supomo, di dalam negara ada beberapa aliran pikiran tentang negara, yaitu yang pertama adalah aliran pikiran perseorangan individualis. Menurut pikiran ini, negara adalah negara hukum yang disusun atas kontrak seluruh orang dalam masyarakat itu. Yang kedua adalah aliran pikiran tentang negara berdasar teori golongan, kelas teori. Menurut pikiran ini, negara adalah alatnya golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang mempunyai kedudukan yang lemah. Yang ketiga ada aliran pikiran teori integralistik. Menurut pikiran itu, negara tidak menjamin kepentingan seseorang atau golongan, tetapi kepentingan masyarakat seluruhnya. Negara ialah susunan negara yang integral segala golongan, segala anggota, hubungannya antara dan segala anggota hubungannya erat dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Setelah memaparkan ketiga teori tersebut, Mr. Supomo mempersilahkan kepada hadirin untuk memilih aliran pikiran mana yang akan digunakan dari ketiganya itu. Setelah itu, Dr. Andes Muhammad Hatta berpendapat bahwa negara yang didirikan itu
bukan negara Islam, tetapi negara persatuan. Kalau negara Islam, maka berarti negara mempersatukan diri dengan golongan terbesar, yaitu golongan Islam. Dan tentu akan timbul persoalan bagi golongan agama lain. Di dalam negara nasional yang bersatu dengan sendirinya, urusan agama akan diserahkan kepada golongan agama yang bersangkutan. Yang ketiga, ada isi dari pidato Insinyur Soekarno. Pada hari keempat sidang pertama BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan menyampaikan gagasannya mengenai dasar-dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dasar bagi Indonesia merdeka adalah dasarnya suatu negara yang akan didirikan, yaitu fundament, filsafat, jiwa, pikiran yang sedalamnya. Yang di atasnya akan didirikan gedung Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, Insinyur Soekarno mengusulkan kepada sidang bahwa dasar bagi Indonesia merdeka itu disebut Pancasila. Pancasila itu berisi yang pertama, satu, kebangsaan, nasionalisme, dua, kemanusiaan, internasionalisme, tiga, musyawarah mufakat perwakilan, keempat, kesejahteraan rakyat, kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Jika anggota sidang tidak setuju dengan rumusan di atas, maka rumusan diubah menjadi tiga yang disebut rumusan Trisila, yaitu yang pertama sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, yang ketiga ketuhanan. Setelah Insinyur Soekarno berpidato, maka sidang pertama BPU PKI dianggap sudah cukup karena usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka telah banyak. Kemudian dibentuklah suatu panitia kecil yang berjumlah 8 orang untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tersebut. Panitia 8 terdiri dari yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Sutarjo, yang keempat Kiai Haji Wahid Hashim, yang kelima Ki Bagus Hadi Kusumo, yang keenam Otto Iskandar Dinata, yang ketujuh Mr. Muhammad Yamin, kedelapan Mr. A.A. Maramis. Setelah para panitia kecil yang berjumlah 8 orang tersebut bekerja meneliti dan mengelompokkan usulan yang masuk, diketahui ada perbedaan pendapat dari para anggota sidang tentang hubungan antara agama dan negara. Untuk mengatasi perbedaan ini, maka dibentuk lagi panitia kecil yang berjumlah 9 orang, yang dikenal sebagai panitia 9, yang anggotanya berasal dari golongan nasionalis, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Mr. Muhammad Yamin, yang ketiga Kiai Haji Wahid Hashim, yang keempat Dr. Andes Muhammad Hatta, yang kelima Kiai Haji Abdul Kahar, yang keenam Mr. Maramis, yang ketujuh Mr. Sugarjo, yang kedelapan Abi Kusno Jokro Sujoso, yang kesembilan Haji Agus Salim. Panitia 9 bersidang tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan atau suatu persetujuan yang menurut istilah Insinyur Soekarno adalah suatu kesepakatan yang dituangkan di dalam hukum dasar alinea keempat dalam rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Muhammad Yamin menyebutnya kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Perbedaan dan kesepakatan dalam sidang PPKI. Pada sidang pertama PPKI, rancangan undang-undang hasil kerja BPUPKI dibahas kembali. Pada pembahasan terdapat usulan perubahan yang dilontarkan kelompok Hatta. Mereka mengusulkan 2 perubahan. Yang pertama berkaitan dengan isi sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Pasal 6 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Rancangan hukum dasar yang diterima BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945 setelah disempurnakan oleh PPKI disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 1946. Inilah sebagai hari disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti juga lahirnya Pancasila. Karena di dalamnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat isi daripada Pancasila yang berisi 5 butir. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian atas penjelasan saya tadi. Kiranya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.